Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab khotbah pada hari Minggu ini tertulis di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Horboni piaraja marngalualu di balian, molo marsuru raja daedo sooloan. Itu upasa di Hata Batak. Artinya kalau ada yang menyuruh seperti seorang raja atau yang lebih tinggi pangkatnya dari yang disuruh, harus diiyakan, harus dikerjakan. Daedo sooloan. Kalau konteks orang Batak bisa hula-hula manuru boruna ikon udukdo borui tu hula-hulana. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itulah yang ditunjukkan Abram dalam khotbah kita hari ini. Abraham, dia tunduk, dia sujud, dan dia tidak menolak apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya.
ketika Tuhan berkata kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram tidak menolak. Abram tidak bertanya kemana. Dia tidak bertanya siapa teman saya, dengan apa saya pergi. Abram tidak ragu, tetapi dia tulus. Dia mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya, dan dia rela dengan segenap hati untuk mengikuti perintah Tuhan. Abraham tinggil bulus sian iasni rohana mangihuton hatani debata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan tadi, pergi dari negerimu, ada pengertian kalau dikatakan Abraham atau Abram harus pergi dari negerinya. Arti yang pertama ialah Abram harus meninggalkan tempat kelahirannya. Yang kedua, Abram harus meninggalkan adat istiadatnya atau kebudayaannya. Hasomalanna. Yang ketiga, Abram harus meninggalkan kepercayaannya yang dulu, yang menyembah Allah lain. Bapak Ibu, sekarang kalau Tuhan berpesan kepada kita, pergi, tinggalkanlah kebiasaanmu yang membuat dirimu jauh daripada Allah. Apa sekarang respon kita? Apakah kita banyak bertanya kepada Tuhan? Apakah kita tidak rela meninggalkan kebiasaan kita yang jauh, atau perilaku kita yang buruk dari Tuhan? Atau seperti Abramkah kita yang mau dengan tulus, dengan rela untuk meninggalkan adat istiadatnya atau kepercayaannya yang menyembah Allah lain? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang tahu apa sekarang keburukan kita, kita yang tahu apa sekarang kebiasaan kita yang jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan di minggu ini mengatakan tinggalkan itu. Khotbah siraman rohani yang menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengar khotbah ini sekarang mengajak tinggalkan hal-hal tersebut. Apa saja yang membuat engkau jauh daripada Tuhan, tinggalkan itu. Lihatlah, ketika Abram mau mendengar, mau tulus dan mau rela mengikut Tuhan, janji Tuhan kepada Abram, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Setiap saya dan saudara kita semua yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Yakin, percaya.
Yakinkan dalam hatimu, sekarang saatnya saudara tinggalkan kebiasaan saudara yang telah jauh daripada Tuhan. Jangan tunggu besok, jangan nanti, tetapi sekarang waktunya. Mari, berkat Tuhan akan diberikan kepada saudara, kepada kita semua, ketika kita mau mendengar, tulus dan rela mengikuti Tuhan. Topik hari Minggu ini mengenai berkat. Diberkati agar menjadi berkat. Saudaraku, Allah memberkati Abram. Berkat Allah secara personal kepada Abram. Tetapi jangan lupa, berkat yang Allah berikan secara personal itu berfungsi untuk universal, untuk global. Diberkati agar menjadi berkat. Dan itulah HKBP. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Pertanyaannya, bagaimana saya menjadi berkat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan kita berpikir berkat Allah hanya berupa materi. Oh tidak, berkat Allah itu kesehatan, semangat, kebahagiaan, damai, sukacita. Banyak arti berkat. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya sudah diberkati Tuhan, berkat berupa materi atau kekayaan, berkat berupa kepintaran, sekarang mari, bagaimana cara saya memakai harta atau materi yang Tuhan berikan supaya saya menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi tetanggaku, berkat bagi keluargaku, berkat bagi gerejaku, berkat bagi daerahku Makassar, berkat bagi negaraku, berkat bagi dunia ini. Bagaimana saya untuk mengaktualkan itu dalam konteks kehidupan saya? Bapak Ibu, dan jangan kita lupakan, berkat materi, pengetahuan, atau kepintaran yang kita terima dari Tuhan, itu titipan. Dan kewajiban kita lah memberikan kepada sesama. Dalam konteks kehidupan saat ini, bagaimana umat Kristen, jemaat HKBP pada khususnya, menjadi berkat di tengah-tengah situasi COVID-19 yang masih ada di daerah kita. Kita melihat sudah banyak gereja yang memberikan berkat berupa sembako ataupun dalam bentuk materi kepada berbagai jemaat yang sangat membutuhkan. Itu adalah langkah yang sangat baik. Secara sederhana, ketika pemerintah sudah menerapkan new normal life, atau dengan kata lain bersahabat dengan COVID-19, mau tidak mau kita harus keluar untuk mengerjakan pekerjaan
seperti biasa. Bagaimana sekarang saya menjadi berkat di situasi seperti ini? Caranya, ikuti protokol pemerintah. Pakai maskermu. Ingat, jaga jarak. Dan rajin cuci tangan. Ketika saya mau menuruti protokol pemerintah, saya sudah menjadi berkat. Jadi simpel, sederhana. Saya sudah menjadi berkat bagi orang lain di sekitar saya. Meskipun saya, Bapak Ibu, harus bekerja, harus keluar rumah, tapi ingat, jadilah berkat bagi orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dikatakan tadi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dalam pemahaman ini, Allah menekankan kepada si Abram bahwasannya ketika Allah memilih dan menetapkan Abram, Allah ikut bertanggung jawab atas kehidupan si Abram. Allah tidak melepaskan Abram begitu saja, tidak. Tetapi Allah menyertai kemana Abram pergi, kemana Abram berangkat, Allah beserta dengan Abram. Itu makanya dikatakan tadi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Berkat dan kutuk, itu tadi yang ditekankan di ayat 3. Berkat kepada orang yang memberkati, kutuk kepada orang yang mengutuk si Abram. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Marilah kita ingat, dikatakan tadi, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Artinya Allah lah di situ yang berperan untuk mengutuk. Bukan manusia yang mengutuk, tetapi Allah disitulah yang membela para hambanya, yang membela umatnya. Ketika umatnya mengalami berbagai tantangan karena iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Meskipun karena iman, orang-orang Kristen mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, entah di lingkungan pekerjaan, entah dimanapun orang-orang Kristen berada. Tapi ingat, Allah lah yang mempunyai hak untuk membalas perbuatan tersebut. Kita tidak diberi hak untuk membalas perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, Dia yang telah memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia. Siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Itulah kesejajaran ayat ini dengan konteks kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Sang Penebus dosa-dosa kita. Untuk itu, bersyukurlah kepada setiap orang yang mau menerima anugerah keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi dunia ini. Ingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yang terakhir, Abraham digambarkan seperti seorang peziarah. Dia berjalan ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan, yaitu ke tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang makmur. Sama seperti itulah sekarang perjalanan kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia ini seperti seorang peziarah. Kita seperti seorang musafir. Kita berjalan di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, karena tempat tinggal kita pada akhirnya ialah di sorga yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu, saya dan saudara sekarang sebagai seorang musafir yang berjalan di dunia ini, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita berjalan kepada kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Mari, dalam perjalanan tentu banyak gelombang yang akan kita hadapi, banyak pasang surut kehidupan, banyak problema, banyak fenomena yang harus kita hadapi. Sama seperti si Abraham ini. Ingat, 75 tahun, tetapi Tuhan mengatakan akan membuat dirinya menjadi bangsa yang besar. Artinya ada keturunan dari si Abraham. Padahal si Sarai, kita tahu pada saat itu mereka belum punya anak. Jangan katakan pikiran saya sama seperti pikiran Tuhan. Oh, tidak begitu. Apa yang tidak mungkin bagi saya, itu mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari berjalan kita di dunia ini. Apapun sekarang gelombang kehidupan keluargamu, pekerjaan kita, kesehatan kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bergandengan tangan dalam keluarga, dalam satu iman, percaya bersama Tuhan kita mampu. Ingat, Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan kepada setiap kita yang mau bertahan dalam iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk khotbah yang Kau berikan kepada kami melalui pengalaman hidup Abraham yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, biarlah kami pun mau meniru iman Abraham, yang mau setia dengar, yang mau tulus, yang mau rela mengikuti firman Tuhan. Dan biarkanlah kami juga bermanfaat bagi keluarga kami bermanfaat bagi tetangga, kehidupan orang Kristen bermanfaat bagi lingkungan sekitar kami. Yesus Kristus, Raja Gereja, Allah yang mempunyai kehidupan kami, sertailah kami di situasi saat ini, di mana pemerintah sudah mengumumkan new normal life. Kami tetap harus menjadi berkat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Meskipun kami harus berkegiatan keluar rumah, tapi tolong Tuhan dengan rasa kasihan daripada-Mu, selamatkan kami. Berikan kami imunitas yang kuat, kesehatan yang kuat, supaya kami mampu jauh daripada segala sakit penyakit. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan di HKBP Makassar,
HKBP Tamarunang di Resort Sulawesi Selatan, dan juga para jemaatmu yang bersama-sama untuk melihat dan beribadah melalui online ini. Kiranya Engkau yang menyertai seluruh kehidupan kami. Kami mendoakan bagi mereka yang sakit, yang menderita. Kami mohon kepadamu Tuhan yang baik, Engkau kiranya yang menyembuhkan sakit penyakit mereka. Engkau yang memimpin pemerintah kami di tingkat pusat, di tingkat kota, kabupaten, ataupun di tingkat pedesaan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, kami berseru, kiranya pemerintah kami yang telah Tuhan pilih, Engkau berikan kebijakan, hikmat untuk memimpin pemerintahan kami ini, dan dengan semangat daripada Tuhan dapat bahu-membahu untuk melihat jauh ke depan, bahwasannya ada karunia yang Engkau berikan kepada pemerintah kami, jikalau pemerintah kami mau untuk takut kepada Tuhan. Biarlah berbagai keputusan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami dapat menekan jumlah orang yang terinfeksi virus corona. Kami juga tetap mendoakan para medis dan para sukarelawan TNI Polri yang bahu-membahu, yang rela memberikan waktu, tenaga, bahkan hidupnya, supaya bagi mereka yang menderita virus corona yang dirawat di rumah sakit dapat dipulihkan. Ya Tuhan, kiranya janji-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menyertai kami senantiasa, itu terus kami ingat, dan itu terus menjadi semangat bagi kehidupan kami saat ini. Terima kasih, terimalah doa kami dalam Yesus Kristus penebus dosa-dosa kami. Kami berdoa kepadamu. Amin.